TikToker Dilan Janiar mengungkapkan bahwa dirinya telah diselingkuhi berulang kali oleh suaminya Safnoviar Tiasdi dengan perempuan yang berbeda-beda. Tidak hanya menghadapi luka batin, Dilan juga kini harus menerima kenyataan bahwa sang suami menuntut pembagian harta gonogini senilai miliaran rupiah. Keluh kesah ini disampaikan Dilan dalam konten eksklusif yang diunggah di Instagram. Dalam unggahan tersebut, ia mengaku merasa ditipu oleh suaminya atas seluruh kejadian yang telah menimpa rumah tangga mereka. Dilan mengungkapkan bahwa dirinya kesulitan untuk memulai menceritakan segalanya karena tekanan mental yang begitu berat. Ia merasa kepalanya seperti akan pecah karena semua beban dipikul sendirian, dan kini ia merasa sudah tidak sanggup lagi menyimpannya sendiri. Ia menyampaikan kekecewaan mendalam karena Safnoviar yang disebut telah beberapa kali berselingkuh masih tega menuntut harta gonogini. Perselingkuhan itu menurut Dilan tidak hanya terjadi satu kali dan bukan hanya dengan satu perempuan. Ia menggambarkan tindakan tersebut sebagai bentuk pengkhianatan yang sangat kejam. Dilan juga menegaskan bahwa sebagai istri ia tidak memiliki kewajiban untuk menanggung beban finansial rumah tangga. Ia merasa bahwa kontribusinya selama ini dalam membantu ekonomi keluarga adalah bentuk sedekah bukan kewajiban. Karena tekanan mental yang begitu berat, Dilan sempat merasa ingin berteriak sekeras-kerasnya untuk meluapkan emosinya. Ia menyatakan bahwa dirinya hanya manusia biasa yang tengah menghadapi beban yang sangat berat. Saat ini Dilan diketahui sudah tidak lagi tinggal satu atap dengan Safnoviar. Ia memutuskan untuk menyewa sebuah apartemen demi mendapatkan ketenangan batin. Menurutnya, tinggal di rumah yang lama hanya akan memperburuk kondisi mentalnya karena banyaknya kenangan menyakitkan yang tersisa di sana. Dalam unggahan yang sama, Dilan juga mengungkapkan bahwa ia sempat berpikir untuk mengakhiri hidup. Niat tersebut meski tidak dilakukan menunjukkan betapa terpuruknya kondisi emosional yang ia alami. Ia bahkan mengungkapkan penyesalan karena telah memilih Safnoviar sebagai pasangannya. Sementara itu, secara terpisah Safnoviar Tiasdi memberikan tanggapan melalui akun Instagram pribadinya. Dalam salah satu unggahan Instagram story-nya, ia merespon komentar pedas dari netizen yang budiman yang memberikan dukungan kepada Dilan. Safnoviar merasa direndahkan oleh komentar dari seorang netizen yang berbakti yang menyebutnya tidak menarik dan menyarankan agar ia merasa malu atas perlakuannya terhadap Dilan. Merasa tidak terima, ia menunjukkan amarahnya dan mengkritik netizen yang budiman yang menurutnya terlalu cepat menghakimi tanpa mengetahui kebenaran yang sesungguhnya. Ia menilai banyak orang bersikap seolah tahu segalanya hanya dari apa yang terlihat di media sosial tanpa memahami konteks secara menyeluruh. Ia juga menyindir sikap netizen yang berbakti yang menarik kembali komentarnya setelah dirinya memberikan tanggapan balik. Lebih lanjut, Safnoviar menyarankan agar publik tidak ikut campur dalam urusan rumah tangganya. Ia meminta agar komentar negatif yang tidak berdasar sebaiknya dikendalikan karena dapat menimbulkan dampak yang lebih besar jika terus dibiarkan. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silakan berkomentar ya. Gak tahu sampai berapa ribu kasus perselingkuhan lagi yang berseliweran di media sosial sampai akhirnya orang-orang akan sadar untuk tidak saling mencintai sampai 100%. Kewajiban kita adalah mencintai dengan tulus, tapi tidak memberikan diri kita 100%. Dalam artian, sisihkan 10% untuk kamu siap untuk ditinggalkan, diselingkuhi, disakiti, dihianati, dan juga diabaikan. Ini bukan soal laki-laki ataupun perempuan, tapi siapapun yang terlalu mencintai dan ketergantungan kepada pasangannya, maka suatu saat pasangannya itu bakal ngerasa kalau dia benar-benar punya power terhadap pasangan yang ketergantungan tersebut. Percaya, bakal ada yang namanya bosan dalam hubungan, terus bakal ada yang namanya kemungkinan dosa lain dalam hubungan. Ini namanya manajemen risiko. Artinya memang belum terjadi, tapi ada kemungkinan terjadi. Dan kalaupun nggak terjadi sampai akhir hayat kita, itu namanya puji Tuhan, alhamdulillah.
Dari kasusnya Dilan yang ini, kita sama-sama belajar kalau misalnya perjanjian pranikah itu sangat amat penting supaya tidak ada drama harta gono gini. Buat yang nggak tahu kasusnya, jadi Dilan ini katanya diselingkuhi oleh suaminya gitu ya. Dan juga saat ini lagi menggugat harta gono gini. Harta gono gini itu adalah harta yang didapat ketika mereka sudah menikah ya. Dan gugatannya itu katanya miliaran gitu kan. Lu bayangin nggak sih, udah lu yang cari duit gitu, terus habis itu duit lo dibagi dua sama orang yang selingkuhin lo. Jangan berburuk sangka dulu terhadap perjanjian pranikah, karena yang namanya manusia itu dinamis dan bisa aja mereka itu berubah sewaktu-waktu. Kita nggak ada yang pernah tahu bagaimana, jadi baiknya sedia payung sebelum hujan. Dan perjanjian pranikah ini wajib bikin di notaris. Isi perjanjiannya itu adalah berdasarkan kesepakatan dua belah pihak, oke? Jadi bukan cuma menangin yang satu atau yang lainnya gitu. Ini kesepakatan dua belah pihak. Kalau misalnya salah satu melanggar gitu ya, nah nanti nggak akan ada tuh ribut-ribut drama gono gini kalau misalnya dalam perjanjian kalian menuliskan untuk pisah harta selama masa pernikahan. Dan gue pengen ngasih tahu juga apa yang dilakukan oleh si Safno ini dalam persidangan harta gono gini itu sah-sah aja dan nggak melanggar hukum, oke? Karena ya emang dalam pernikahan kalau misalnya nggak ada perjanjian pranikah, maka harta gono gini itu pasti bisa digugat. Negara udah memberikan kita fasilitas nih supaya bisa mempertahankan pernikahan kita, supaya bisa mempertahankan harta kita gitu ya. Kita harus gunakan fasilitas itu. Nggak perlu dengerin orang yang nggak ngerti hukum, oke? Ya udah, kurang lebih segitu aja yang bisa gue jelasin kepada kalian gitu ya. Semangat buat orang-orang yang lagi terlibat dalam kasus harta gono gini, karena jujur banget itu emang capek banget, apalagi kalau misalnya kalian itu korbannya. Ya udah, segitu aja dari gue. Peace, love, and go. Selingkuh, genit, minta harta gono gini juga. Hah? Seorang Dilan dimintain harta gono gini. Kalau dilihat dari story eksklusifnya tuh Dilan bilang ya, kalau misalkan harta gono gini tuh kebanyakan dihasilkan oleh dia, dari dia yang bekerja gitu loh. Berarti kita bisa asumsikan ya kalau harta gono gini tuh kebanyakan dari Dilan. That's why kalau nggak ada perjanjian nikah atau perjanjian pisah harta, ini bener-bener ngerugiin banget. Apalagi di case-nya Dilan, ini suaminya udah pernah diterpa isu selingkuh atau genit. Terus waktu udah mau cerai kayak gini minta harta gono gini. Ruginya tuh di mana? Ya di cewek lah kalau di kasus kayak gini ya guys ya. Baginya dua loh, sama rata baginya. Makanya orang-orang yang kalau menikah tidak ada perjanjian nikah atau pisah harta bener-bener merugikan banget. Kalau case-nya seperti Dilan ya, dimana ceweknya itu bisa menghasilkan harta yang lumayan. Tapi beda cerita nih kalau misalkan ceweknya ini adalah ibu rumah tangga, tidak ada penghasilan dan tidak ada perjanjian nikah atau pisah harta, mungkin itu lebih menguntungkan. Karena ketika misalnya mau cerai gitu ya, itu hartanya kan dibagi dua, jadi masih ada keuntungan lah buat si ceweknya. Mostly pasangan yang bisa menghasilkan harta yang lumayan, dua-duanya ya, itu akan membuat perjanjian nikah atau pisah harta karena menguntungkan banget. Jadi ketika salah satu pasangan kita terjerat hutang atau misalkan bangkrut, harta kita ini tidak akan ikut terbawa karena adanya pemisahan. Dan bisa mau cerai, harta kita ya buat kita, harta dia buat dia gitu loh. Tapi ya kebanyakan orang Indo tuh belum aware ya sama perjanjian nikah atau perjanjian pisah harta ini, karena menurut mereka itu kayak perjanjian nikah atau pisah harta tuh kayak menyumpahi hubungan akan selesai di tengah jalan. Padahal nggak kayak gitu loh guys. Atau juga ada anggapan kayak, ih pelit banget sih harus pisah-pisah harta kayak gitu. Kan kita hidupnya bersama-sama, membangun rumah tangga bersama-sama. Masa hartanya sendiri-sendiri, nggak bareng? Pasangan kalau lagi bahagia, lagi manis-manisnya tidak akan mikirin konsekuensinya. Tapi kalau dari titik worst case-nya gitu tuh ya, pasti akan nyesel kenapa ya nggak bikin perjanjian nikah atau pisah harta. Makanya gimana? Komen ya. Lagi dan lagi, perselingkuhan suami seorang seleb TikTok dan selebgram terungkap. Terus juga banyak yang menanyakan, kemarin waktu melakukan OP di negara seberang, masih ditemenin sama suaminya, masih saling, masih cipika-cipiki. Terus ternyata gongnya adalah tiba-tiba sang istri atau sang wanita ini membongkar semua perlakuan suaminya selama ini, selama menjalin pernikahan. Terus ngapain kemarin tetap ditemenin gitu loh, meskipun isu-isu perselingkuhan itu udah tercium sama halayak ramai. Ini kembali lagi kalau bahwasanya wanita tetap mencintai seorang pria, masih mengutamakan hatinya daripada logikanya. Itu memang seringkali muncul di alam bawah sadar seorang wanita kalau sedang menjalani toxic relationship. Mereka terus berdenial dan berpikir terus-menerus, ya udah memang suamiku atau pasanganku seperti ini. Mau tidak mau aku harus terima dan memang aku bahagia bersama dia. Atau mungkin dengan cara aku memaafkan dia, dia akan berubah. Pikiran-pikiran itulah yang terus dipikirkan oleh wanita jika
pernah mencintai seorang pria. Orang yang pernah mengalami hubungan yang toksik pasti sudah pernah merasakan hal-hal seperti itu. Bahkan sang korban itu akan terus berpikir Tuhan saja memaafkan, masa kita yang hambanya aja tidak memaafkan pasangan kita? Yes, aku sebagai korban yang pernah menjalin hubungan toksik juga berpikiran terus seperti itu. Mau diselingkuhin beberapa kali, terus-terusan aja berpikir bahwasanya kalau aku maafin, pasti dia akan berubah menjadi pribadi yang jauh lebih baik lagi. Makanya setelah aku pernah menjalin hubungan yang toksik itu, akhirnya bersyukurnya adalah aku bisa membatasi diri untuk tidak terlalu mencintai pasangan aku. Ingat, pasangan tiada itu ada dua kemungkinan. Kalau nggak diambil Tuhan, ya diambil sama orang lain. Mau pilih yang mana? Makanya seringkali aku bilang kalau siapapun itu, jangan pernah bergantung pada orang lain. Belajarlah sebisa mungkin semua apa-apa bisa sendiri. Sayang dan tulus sama pasangan itu wajib. Tapi jangan terlalu sampai memikirkan aku akan ngasih semua-muanya untuk pasangan aku. No. Ingat, setia itu mahal harganya. Dan itu adalah sebuah komitmen. Kita nggak menutup kemungkinan kalau ada beberapa pasangan yang mungkin jenuh dengan pasangannya atau istri atau suaminya. Nah, itulah gimana caranya kamu sebagai pribadi yang baik bisa menemukan nih cara gimana ngilangin jenuh itu terhadap pasangan kita. Ngilangin jenuh juga nggak mesti harus pakai orang lain, ya kan? Ada yang berpikir bertahan demi anak atau bertahan demi apapun itu, terserah. Tapi balik lagi, mental anak yang sehat adalah dari orang tua yang waras juga. Tapi percayalah, aku juga setuju cara paling ampuh untuk move on dari orang yang toksik seperti itu, jalur ilfil. Lu sehari langsung bisa lupa sama rasa sayang yang pernah lu kasih ke orang itu.